Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Wisat Chandra dengan NIM 240201020192 dengan mata kuliah Business Intelligence. Berikut adalah soal yang diberikan dari mata kuliah Business Intelligence. Saya akan mereview yaitu Jurnal Pengembangan Business Intelligence Dashboard untuk Monitoring Key Performance Indikator Perusahaan di WW Music Malang oleh Alfianta Dwi Putra, Nanang Yudi Setiawan, Satrio Agung Wicaksono. Berikut mungkin saya akan tayangkan saja. Berikut tabel review jurnal yang pertama dengan judul Pengembangan Business Intelligence Dashboard untuk Monitoring Key Performance Indikator Perusahaan di WW Music Malang dengan ISSN 2548-964X. Ini latar belakang masalahnya yang setelah saya ringkas ialah efisiensi dan efektivitas bisnis dapat dicapai melalui pemantauan Key Performance Indicator atau KPI di WW Music Malang. Meskipun data transaksi telah tersedia sejak lama, belum ada sistem yang memanfaatkan data tersebut untuk analisis performa. Keputusan manajerial selama ini hanya berdasarkan intuisi dan pengalaman, bukan data. Nah, ini adalah hal yang menjadi hambatan menurut saya dalam pengambilan keputusan strategis tersebut. Oleh karena itu, diperlukan dashboard business intelligence untuk memonitor KPI dan mendukung keputusan berbasis data yang akurat dan cepat. Berikut yang selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu mengembangkan dashboard business intelligence atau BI berbasis KPI untuk mendukung pengambilan keputusan di WW Music Malang. Manfaatnya mungkin memonitoring performa bisnis secara visual, otomatis, dan terstruktur. Dashboard ini membantu manajemen dalam mengidentifikasi area kritis dan mengevaluasi kinerja secara berkala berdasarkan data yang valid. Lalu yang ketiga, metode penelitian ini yaitu penelitian menggunakan metode pendekatan Kimball Life Cycle Framework dan 4-step design metodologi. Tahapan meliputi yang telah saya ringkas: A. Studi literatur analisis kebutuhan pengguna melalui wawancara, pengumpulan data operasional. Berikut mungkin penjualan, pembelian, stok customer, dan KPI. Yang B. ETL, menggunakan Talent Open Studio. Yang C. Pengembangan data warehouse. Yang D. Visualisasi data dengan Power BI. Penentuan KPI krusial menggunakan metode AHP berbasis kriteria SMART. Lalu yang F. Uji usability menggunakan model Datus. Teknologi yang diterapkan yang telah saya ringkas yaitu yang pertama Talent Open Studio untuk proses ETL, PostgreSQL, Power BI untuk visualisasi dashboard. Lalu yang keempat AHP atau yang lebih dikenal Analytical Hierarchy Process untuk seleksi KPI berdasarkan kriteria SMART. Lalu yang terakhir Datus untuk pengujian usability dashboard. Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah dashboard business intelligence yang mampu memantau kinerja perusahaan di WW Music Malang berdasarkan Key Performance Indicator. Lalu arahan penelitian selanjutnya, ini usulan saya secara pribadi, yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan platform dashboard berbasis cloud untuk menekan biaya dan memperluas akses pengguna, melengkapi pengujian usability dengan text-based testing untuk mengukur efisiensi, pengembangan fitur prediktif dengan menggunakan machine learning untuk memprediksi tren penjualan atau pelanggan ke depan berdasarkan data historis. Yang keempat, menerapkan solusi serupa pada perusahaan retail lain sebagai studi komparatif. Lalu jurnal yang kedua yaitu pemanfaatan business intelligence dalam pembuatan strategi dan pengambilan keputusan bisnis oleh Ahmad Fauzi dan kawan-kawan. Mungkin sedikit saya sebutkan: Aditya Aji Nugroho, Anselinus Kevin Monte, Audrey Anglia Ignacia, Muhammad Hafiz Makruf, Roganda Andreas, dan Siti Rahman Nurhasana. Berikut saya tampilkan saja. Kita lanjut.
Lanjutkan untuk table review jurnal kedua. Pemanfaatan business intelligence dalam pembuatan strategi dan pengambilan keputusan bisnis oleh Ahmad Fauzi dan kawan-kawan. ISSN 2829-6109. Latar belakangnya yaitu yang telah saya ringkas, di era persaingan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Namun proses pengambilan keputusan seringkali terhambat oleh keterbatasan akses terhadap informasi akurat dan terintegrasi. Oleh karena itu, pemanfaatan business intelligence atau BI menjadi sangat penting untuk mengelola dan menganalisis data secara sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Tujuan dan manfaat penelitian yaitu untuk mengkaji bagaimana business intelligence dapat digunakan dalam mendukung strategi dan pengambilan keputusan bisnis. Lalu yang ketiga, metodologi penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber ilmiah lainnya. Metode ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana BI berperan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, teknologi yang diterapkan. Ada beberapa teknologi business intelligence yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain yang pertama, data warehouse, tempat penyimpanan data terintegrasi dengan berbagai sumber. Yang kedua, ETL, extract, transform, dan load, proses pemindahan dan pembersihan data. Yang ketiga, OLAP atau alat analisis multidimensional. Yang keempat, data mining, untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Lalu yang terakhir, data visualization dan real-time analysis untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan visual. 5 hasil penelitian ini berdampak besar sekali terhadap efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan. Sebelumnya, perusahaan sangat bergantung pada laporan manual yang memakan waktu dan tenaga. Kini melalui sistem BI, perusahaan dapat mengakses laporan secara otomatis, cepat, interaktif. Sekitar 83% perusahaan global telah mengadopsi sistem berbasis BI untuk pengelolaan dan strategi bisnis mereka. Lalu yang terakhir, arahan penelitian selanjutnya, ini adalah usulan saya. Yang pertama, mungkin studi kasus implementasi BI di sektor tertentu, misalnya UMKM, pendidikan, atau layanan publik. Lalu yang kedua, integrasi BI dengan teknologi AI dan machine learning untuk prediksi bisnis. Evaluasi efektivitas BI terhadap peningkatan performa bisnis secara kuantitatif. Dan terakhir, pengembangan model self-service BI yang lebih user-friendly bagi non-teknis di perusahaan. Sekian dari saya. Atas nama Ricky, mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih.